Selamat siang. Silakan duduknya diposisikan senyaman mungkin ya. Baik, selamat siang. Terima kasih. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Erwiningsih sebagai psikolog dari Biro Psikologi Harmonis di bawah pimpinan Bapak Rido selaku psikolog utama di biro kami. Dan saya selaku konselor yang akan menemani Anda selama sesi konseling ini berlangsung. Baiklah, sebelum sesi ini dimulai, bolehkah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Gita Selvi Nurlianti. Saya mahasiswa semester 6 di Mercu Buana, Yogyakarta dari Fakultas Psikologi. Oh iya, Eh, jadi Anda lebih nyaman dipanggil dengan panggilan apa ya? Karena saya masih muda, kayaknya dipanggil Mbak aja deh ya, supaya enak juga gitu kedengarannya. Oke, baik. Mbak Anggita ya berarti. Iya, Oh iya, tadi kan Mbak Anggita bilang mahasiswa semester 6, kuliah psikologi di Universitas Mercu Buana. Nah, kesibukannya apa aja sih selain kuliah? kesibukan selain kuliah sih, ya kebetulan saya ikut organisasi Hmm. di fakultas saya, dan itu apa ya, akhir-akhir ini karena banyak kegiatan jadi sibuk aja gitu loh, banyak yang harus di handle gitu. Oh, jadi Mbak Anggita ini akhir-akhir ini lagi sibuk-sibuknya ya? Organisasi, kuliah. Iya, benar sekali. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Mbak untuk datang ke biro kami, serta mempercayakan saya dalam membantu dan menemani Mbak Anggita selama sesi ini berlangsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip konfidensialitas dan kode etik terlebih dahulu yang selama ini kita pegang, yaitu semua hal yang Mbak Anggita ceritakan akan kami jaga kerahasiaannya. Namun, jika nanti dalam cerita ada informasi mengenai pihak ketiga, misalnya anak, orang tua, termasuk diri Mbak Anggita sendiri, yang berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya akan menginformasikan pada manajer atau atasan saya, yaitu Bapak Rido. Apakah sudah bisa dipahami? Ya, sudah bisa dipahami. Jadi berarti ini saya aman ya bercerita dengan Mbak. Soalnya saya takut gitu loh kalau nanti itu cerita saya tuh kemana-mana. Itu kan saya jadi malu. Gitu. Iya benar Mbak. Jadi apapun yang Mbak Anggita ceritakan akan kami jaga kerahasiaannya sesuai kode etik yang berlaku. Jadi Mbak tidak perlu khawatir dan dapat bercerita senyaman mungkin. Baiklah, jadi apa yang membuat Mbak Anggita datang ke sini? Sebenarnya saya bingung sih, jadi saya kenapa. Saya bingung itu harus mulai cerita dari mana. Bingungnya Mbak Anggita ini bisa diceritakan lebih detail gitu tentang apa, mungkin tentang kuliah kah, tentang organisasi atau tentang hal lain. Saya bingung gitu loh. Sebenarnya itu apa ya, saya tuh pusing gitu sama organisasi saya ngerasa saya tuh nggak nyaman gitu loh berada di organisasi ini dan dengan tim-tim yang nggak bisa diajak kerjasama gitu loh, padahal ya ekspektasi saya sebelum gabung organisasi itu organisasi itu akan menyenangkan gitu, banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari sana, tapi ketika saya dipercaya sebagai koordinator di divisi saya, teman-teman saya tuh apa ya, ngebuat saya nggak nyaman aja gitu. Oh iya, jadi Mbak Anggita ini tidak nyaman atas eh, anggota-anggota di organisasi Mbak ya. Kalau boleh tahu, ketidaknyamanan itu berasal dari diri Mbak sendiri atau dari lingkungan sekitar juga gitu. Kan tadi Mbak menceritakan teman-teman juga. Nah, itu mungkin bisa diceritakan lebih lanjut lagi. Ya nggak nyamannya tuh karena menurutku sih karena orang-orang di sekitar saya ya, karena ya
ketika mereka tidak bisa diajak kerja sama, jadinya saya harus menanggung beban itu sendirian gitu loh, dan mereka sama sekali tidak membantu. Jadi ya itu yang bikin saya pusing sendiri akhirnya. Oh, jadi anggota-anggota Mbak Anggita ini mereka kurang membantu dalam menyelesaikan tugas ya, kayak misalnya saat berdiskusi mereka kurang berinisiatif, terus eh, saat menyelesaikan kegiatan juga mereka kurang inisiatif gitu ya, Mbak? Iya benar sekali, jadi tuh itu yang memberatkan saya akhirnya gitu loh. Apalagi ketika saya diberi tanggung jawab sebagai koordinator suatu divisi, ketika organisasi kita ada tugas gitu, misalkan ada acara atau apa, dan itu yang akhirnya apa ya, tim-tim saya tuh nggak bisa diajak bekerja sama gitu loh, mereka nggak ada kontribusi sama sekali gitu, padahal kan ya itu tugas kita bersama gitu loh, harusnya dikerjakan bareng-bareng kan. Iya, benar. Jadi setiap organisasi itu pastinya harus ada kerjasama yang baik gitu ya, Mbak. Terus mungkin Mbak bisa ceritakan lagi nih situasi-situasi lain gitu yang dapat membuat Mbak Anggita tuh kesal terhadap anggota-anggota Mbak Anggita. Ya kayak misalkan ketika mereka disuruh untuk menghadiri rapat, mereka tuh banyak alasan. Akhirnya ya harus saya sendiri itu banyak laporan ini progresnya sampai mana aja gitu, dan mereka tuh ketika saya nggak ada apa ya, ketika saya nggak bisa ikut rapat gitu, mereka tuh nggak mau nge-backup saya gitu loh. Ya mau nggak mau tuh semua tuh harus saya tanggung sendirian gitu loh, padahal kan ya mereka ini harusnya bisa diajak kerja sama. Oh juga awal-awal masuk organisasi mereka berkata mau berkomitmen gitu kan ketika Iya. wawancara gitu, tapi itu sama sekali tidak terbukti gitu loh setelah kita masuk organisasi ini gitu. Nah, jadi anggota Mbak Anggita ini tidak bisa diajak kerjasama, terus kurang inisiatif, terus kalau misalnya ada rapat-rapat mereka juga enggan untuk membackup Mbak Anggita yang mungkin ada kendala terus tidak bisa hadir gitu ya Mbak. Nah, em, dari apakah anggota Mbak Anggita ini eh, dari awal kepengurusan sudah tidak inisiatif dan tidak membantu Mbak Anggita atau dari di akhir-akhir ini aja? Ya sebenarnya dari awal sih udah apa ya, udah komitmen sih, cuma tuh 3 bulan terakhir tuh kayak mereka tuh males-malesan gitu loh, karena mungkin udah mendekati akhir-akhir atau gimana nggak ngerti, tapi justru ketika mendekati akhir seperti ini tuh banyak banget acara-acara yang diselenggarakan gitu loh, dan mereka tuh ya gimana ya, ya sama sekali nggak ada niat untuk membantu gitu atau gimana, saya nggak ngerti juga. Begitu. Jadi akhir-akhir ini ya mereka mulai kurang berinisiatif, kurang bersemangat gitu dalam menyelesaikan tugas. Nah, mungkin Mbak Anggita pernah menanyakan atau pernah berdiskusi dengan anggota Mbak Anggita mengenai masalah ini. Sering sih, karena ya sebagai koordinator saya berkewajiban untuk menanyakan ya mereka tuh kenapa, terus ada di mana, lagi ngapain gitu-gitulah biasa. Tapi ya apa ya, ketika kita ada rapat evaluasi pun saya sudah mengevaluasi kerja mereka dan mereka juga berhak untuk mengevaluasi saya. Kita sering berdiskusi masalah ini, tapi ya sama sekali nggak ada perubahan gitu, hanya di iya aja tapi nggak terlaksana gitu. Jadi walaupun sudah berdiskusi, hasilnya tetap sama aja ya. Nah, itu apa sih yang dirasain Mbak Anggita? Mungkin tambah tidak nyaman kah atau mungkin lebih lega atau bagaimana? Ya tambah nggak nyaman karena udah dikasih tahu harus ngapain, tapi mereka tuh ya tetap aja gitu loh, sama aja. Oh ya, berarti anggota-anggota Mbak Anggita ini sama aja ya. Nah, jadi apa sih harapan Mbak Anggita ke depannya kepada terhadap anggota-anggota Mbak Anggita, terus terhadap organisasi? Mungkin bisa diceritakan.
Ya harapan saya sih teman-teman saya satu tim ini, satu divisi dengan saya ini tuh dapat apa ya, berubah gitu loh. Mereka tuh punya kesadaran, punya inisiatif mau berkontribusi akhir gitu loh. Karena ya kita tuh udah berkomitmen sejak awal, ketika diwawancara pun mereka tuh mau berkomitmen, tapi ya nyatanya itu hanya di awal-awal aja gitu. Harusnya itu dilakukan sampai akhir gitu loh. Gimana pun organisasi kita berjuang sama-sama, suka dukanya kita lakuin sama-sama tuh harusnya mereka tuh ngerti gitu loh. Oh ini lagi ada masalah atau ada gimana tuh, ada yang mau nolong, ada yang mau nge-backup gitu loh. Saya tuh berharapnya teman-teman saya itu dapat apa ya, dapat bekerja sama akhirnya gitu loh. Mereka ngerti gitu loh, harusnya tuh kesulitan satu sama lain, saling membantu gitu. Ya, jadi harapan Mbak Anggita anggotanya lebih berinisiatif lagi, lebih bersemangat, lebih saling membantu, saling membackup, pokoknya saling saling menjaga kebersamaan gitu ya Mbak, menjaga solidaritas. Ya benar. Baik, mungkin ada hal lain yang perlu Mbak Anggita ceritakan. Nggak ada sih, keresahan saya sih hanya di organisasi saya aja sebenarnya. Oh iya, oh iya. Mungkin kalau sudah tidak ada yang perlu disampaikan, sesi konseling ini bisa saya tutup. Ya tidak ada yang ingin saya tanyakan lagi sih, cukup itu aja. Baik, sesi konseling ini sudah selesai. Semoga dapat membantu Mbak Anggita. Selamat siang. Selamat siang.